Posko Relawan Rakyat Indonesia atau PRRI berencana menggugat keputusan KPU meloloskan pasangan Prabowo, Gibran ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Gugatan itu akan diajukan karena proses lolosnya Gibran sebagai cawapres yang didahului putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 bermasalah. Sebab, selain Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menambahkan norma baru ke Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang batas usia Capres-Cawapres, juga karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat putusan dibacakan, yaitu Anwar Usman, telah dinyatakan melanggar etik berat oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah itu. Norma yang dimasukkan Mahkamah Konstitusi ke dalam Undang-Undang Pemilu melalui putusan nomor 90 adalah diperbolehkannya orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah, sebagai capres atau cawapres. Norma inilah yang membuat Gibran dapat menjadi cawapres meski usianya baru 36 tahun, karena saat ini Gibran menjabat sebagai wali kota Solo. Sebelumnya, Undang-Undang Pemilu hanya menetapkan bahwa batas minimal usia Capres-Cawapres adalah 40 tahun. Baik, terima kasih ya. Jadi Posko Relawan Rakyat Indonesia akan menyampaikan gugatan kepada TUN, Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai keputusan KPU untuk mengumumkan 3 calon peserta Pilpres, ya kan? Dan semalam sudah diumumkan dengan nomor-nomornya beserta pasangannya. Nah, kawan-kawan melihat ada satu proses yang sangat tergesa-gesa dilakukan oleh oleh KPU, ya kan? Itu kan putusan MK putusan MK nomor 90 itu kan harus merubah batas usia yang tadinya aturan di PKPU, ya kan, yang dikeluarkan bersama DPR itu kan usianya 40. Nah, ini kan ada 35 dengan catatan bahwa dia pernah menjadi pejabat negara yang dipilih. Nah, itu kita melihat ada proses itu yang sangat tergesa-gesa, ya kan. Sama dengan proses yang dilakukan seperti di MK gitu loh. Jadi ini kami kita mau Posko Relawan Rakyat Indonesia anti pemilu curang, pemilu pilpres curang dan bebas politik dinasti KKN ini itu menyoroti mulai dari situ, karena institusi negara ini hampir nyaris tidak ada yang bisa kita percaya lagi gitu loh. Semua keputusan berlangsung dengan cara kong kali kong gitu loh, ya kan. Seperti itulah yang terjadi. Nah, di KPU ini paling rawan gitu loh, karena bayangkan saja lembaga seperti MK bisa diacak-acak, apalagi KPU bisa diatur-atur gitu loh. Nah, itu kita nanti kronologi gugatan kita itu nanti akan diuji di PT UN. Apakah itu diterima oleh PT UN, ya kan? Kalau diterima kita syukur, berarti batal tuh. Nah, kita salah satu klausulnya itu ingin batalin gitu loh, ya kan? Karena kita anggap proses pencalonan di awal pintu masuk pencalonan Gibran itu sudah cacat dengan kong kali kong di MK dan terbukti dengan dipecatnya ketua MK kalau melanggar kode etik, ya kan. Kemudian proses yang sudah cacat itu kemudian dilanjutkan di KPU tanpa, jadi saya nggak, kan ini DPR reses, tiba-tiba ada kesepakatan, katanya sih kemarin hanya melalui Zoom meeting. Ini yang kita tidak, padahal itu proses perubahan satu ayat saja atau satu aturan di dalam proses pilpres pemilu ini, itu harus dikonsultasikan serius di DPR, tidak melalui ini tiba-tiba saja menyebar waktu gitu loh, karena waktunya sudah mau habis, bertarget gitu loh. Nah, itu yang kita tidak mau, ya kan. Masa kita punya presiden nanti yang dihujat legitimasinya gitu loh. Nah, ini sejak awal kita harus mulai tegas dan serius terhadap
terhadap persoalan legitimasi dari pemimpin kita gitu loh. Apalagi ini menyangkut pemimpin tertinggi negara kita, Presiden. Menurut ketua timnya sih Bung Agus hari Rabu depan. Tapi kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu.